Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, anak-anak-Mu, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hai kids, senang sekali Kak Heri bisa ketemu dengan kalian. Dan kali ini kita kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Nah, seperti biasa nih, sebelum kita belajar firman Tuhan, Kak Heri mau mengajak kids semuanya untuk main games. Nah, main gamesnya seperti apa? Nah, nanti kids mengikuti gerakan apapun yang Kak Heri lakukan. Dengar ya. Kids mengikuti gerakan apapun yang Kak Heri contohkan gitu ya. Misalkan Kak Heri ngajak kalian untuk nari gitu ya, berarti kalian harus ikuti ya. Kalian harus ikutin gitu ya, seperti itu. Waktu Kak Heri ngajak untuk lompat gitu ya, kalian juga ikutin gitu ya. Tapi waktu nanti Kak Heri angkat tangan gini, kalian harus diam gitu ya. Harus diam selama tangan ini terangkat. Oke? Ngerti ya? Tapi nanti kalau Kak Heri minta kita nari lagi, kalian goyang-goyang gitu lagi ya, seperti itu ya. Siap? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayo, ada yang goyang dah? Ayo, diem dah. Wah, keren semuanya. Kalian bisa mengikuti instruksi Kak Heri. Nah, tadi itu adalah bagaimana kita belajar untuk mengikuti instruksi dari orang yang memimpin kita. Nah, hari ini ceritanya masih tetap nyambung dengan ceritanya tentang Musa. Kids tahu bahwa Musa adalah pemimpin umat Allah, yaitu bangsa Israel. Hari ini kita akan melihat bagaimana Allah memberikan pertolongan kepada Musa ketika dia memimpin akan umat Tuhan. Ketika Musa dan bangsa Israel berperang, ia membutuhkan pertolongan untuk mengangkat tangannya. Dan Allah menyediakan orang-orang yang membantu Musa mengangkat tangannya ke udara agar bangsa Israel memenangkan pertempuran. Kira-kira kalian penasaran kan seperti apa keseruan cerita Musa yang mengangkat tangannya dan dia juga ditolong oleh banyak orang? Mari kita bersama-sama bersiap melihat bagaimana Tuhan menolong Musa. Tuhan memimpin umatnya melalui hambanya, Musa. Ketika Amalek datang untuk melawan bangsa Israel, Musa mengutus Yosua untuk memimpin pertempuran bagi Israel. Sementara Yosua bertempur, Musa, Harun, dan seorang pria lain bernama Hur pergi berdiri di atas bukit di dekatnya. Setiap kali Musa mengangkat tangannya yang memegang tongkat Allah, Israel akan menang. Namun, setiap kali ia menurunkan tangannya, Amalek dan pasukannya akan menang. Ketika tangan Musa menjadi lelah, maka Harun dan Hur membantu Musa menjaga tongkat Allah tetap di udara, dan Yosua mengalahkan Amalek dan pasukannya. Seorang pria bernama Yitro mendengar tentang segala sesuatu yang telah Tuhan lakukan bagi umatnya. Yitro adalah ayah dari istri Musa, Zipora. Ia datang mengunjungi Musa bersama istri dan putra-putranya. Musa menceritakan semua yang telah Tuhan lakukan kepada Firaun dan orang Mesir, dan bagaimana Tuhan telah menyelamatkan orang Israel dari segala kesulitan mereka di padang gurun. Yitro berkata, "Terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari kekuasaan Mesir dan Firaun. Aku tahu Tuhan lebih besar dari semua Allah." Keesokan harinya, Musa duduk untuk mendengar dari kaumnya dan membantu setiap orang yang membutuhkan nasihatnya atau bimbingan. Ia melakukan ini setiap hari, dari pagi hingga sore. Yitro melihat ini dan berkata, "Apa yang kau lakukan itu tidak baik. Kau akan kelelahan dan tidak akan mampu membantu orang-orang. Kau tidak bisa melakukan tugas ini sendirian." Yitro meminta Musa untuk memilih orang-orang lain yang dapat dipercaya dan menyembah Tuhan untuk memberikan bimbingan dalam hal-hal kecil, sehingga Musa dapat fokus pada hal-hal yang lebih besar. Musa pun menerima nasihat Yitro dan memilih orang-orang tambahan untuk membantunya. Semua kebutuhan rakyat terpenuhi.
Musa adalah pemimpin yang hebat, tetapi ia hanyalah seorang manusia. Ia tidak mampu memenuhi semua kebutuhan umat manusia sendirian. Yesus sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Ia mampu mendengar dan menjawab semua doa kita. Dan kematian serta kebangkitannya menyediakan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah kids, video yang tadi sama-sama kita lihat bareng-bareng itu diambil dari kitab Keluaran pasal 17 dan pasalnya yang ke-18. Pada waktu itu umat Allah menghadapi persoalan yang besar di padang gurun. Hari ini kita belajar bahwa bangsa Israel sedang diserang oleh bangsa Amalek. Mereka sangat benci dengan bangsa Israel. Tapi Tuhan menyertai akan umatnya. Bagaimana Allah menyertai Musa memenangkan pertempuran ini? Ada yang ingat? Iya benar. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan menolong Musa dan bangsa Israel. Kemudian kita juga bisa belajar dari ayah mertua Musa, Yitro. Bagaimana Musa berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan orang-orang yang datang kepada dia, sementara dia sendirian. Bagaimana Yitro membantu Musa? Benar. Yitro membantu Musa melihat bahwa ia membutuhkan kelompok orang-orang yang dapat membantu dia bertemu dengan orang-orang yang lain. Kelompok orang-orang yang disebut sebagai orang bijak ini membantu orang-orang yang datang dengan berbagai masalah, baik kecil sampai besar, sementara Musa dapat memfokuskan dirinya untuk menangani masalah-masalah yang lebih besar. Tuhan menyediakan bantuan bagi Musa untuk memimpin orang-orang. Kita membutuhkan bantuan seperti Musa. Tuhan memberi kita orang-orang yang dapat membantu kita ketika kita dalam kesulitan dan kita membutuhkan akan nasihat. Yang terpenting, Tuhan menyediakan kita dengan orang-orang yang dapat membantu kita belajar tentang siapa Yesus dan bagaimana Dia menyelamatkan kita dari dosa. Tuhan juga telah memberikan orang Kristen Roh Kudus, yaitu penolong yang sejati yang ada di dalam hati kita, yang membantu memimpin orang percaya untuk bertumbuh di dalam kebenaran dan membuat mereka menjadi setiap hari seperti Yesus. Musa adalah pemimpin yang hebat, tetapi ia hanyalah manusia biasa. Ia tidak mampu memenuhi semua kebutuhan umatnya sendirian. Yesus sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Ia mampu mendengar dan menjawab semua doa-doa kita. Dan kematian serta kebangkitannya menyediakan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Hari ini kita belajar, Tuhan tahu bahwa setiap kita membutuhkan pertolongan karena tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan diri karena dosa-dosanya. Tak seorang pun cukup berkuasa dan cukup baik untuk menghapus dosa mereka. Tuhan menyediakan pertolongan yang kita butuhkan dengan mengutus Yesus untuk mati menebus dosa-dosa kita. Yesus menanggung hukuman dosa kita, kemudian bangkit pada hari yang ketiga untuk kemudian Dia menyelamatkan kita dari dosa dan hukuman maut ketika kita percaya kepada Yesus. Seperti Musa yang juga membangun sebuah mezbah dan menamainya mezbah itu Tuhan adalah panji-panjiku sebagai pengingat bagaimana Tuhan berperang bagi umatnya dan menang. Allah juga memberikan pertolongan kepada Musa agar tangannya tetap terangkat tinggi seperti panji-panji karena Allah berjanji bahwa Dia akan mengalahkan musuh-musuh Israel. Allah juga mengutus Yesus untuk mengalahkan musuh kita, yaitu dosa dan maut. Sehingga ketika kita percaya kepada Yesus, kita nggak perlu lagi takut akan hukuman dosa. Allah berkuasa untuk menyelamatkan kita dan menolong kita hidup bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sekali lagi lewat firman-Mu kami diajak untuk melihat bagaimana Tuhan menolong Musa untuk menjadi pemimpin, menyediakan segala sesuatu yang Musa perlukan agar umat Tuhan dapat dilayani. Kami juga mengucap syukur karena Allah mengutus Yesus
untuk melayani kami, mengalahkan Tuhan ketakutan Yesus, terbesar terima kami, kasih. Kami yaitu dosa percaya dan Engkau maut, adalah sehingga Allah yang kami yang luar percaya biasa di dalam kepadamu kehidupan kami. diselamatkan. Engkau melakukan Kami berterima banyak kasih ya hal Tuhan untuk menolong untuk setiap kami. kasih Kami mau kebaikan percaya dengan dan iman juga kami kepada Engkau penyediaan saja. yang Tuhan Terima berikan kasih bagi Tuhan kami Yesus, hanya di dalam melalui nama Yesus Tuhan Yesus Kristus. kami Di berdoa. dalam namamu kami Amin. berdoa. Amin. Nah, kita semua akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kak Heri akan berdoa untuk kita semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dan melaluinya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.